بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه المصطفى وصحبه والآل فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بحبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف ومجد وعظم وترحم وتحنى على سيدنا وحبيبنا وأصل وجودنا وبركاتنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله تعالى وقربه وثوابه ورضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ونجنا من القوم الظالمين والكافرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunnah atas Quran Allah Ta'ala. Hadratul muqarramin al-muhtaramin ma'asyar al-fudala wa ma'asyar al-kurama ayyuhal a'izzah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bil khusus yang sama kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah beserta para pengurus Majelis Ta'lim dan juga para pengurus DKM. Kita doakan semoga beliau selalu di dalam limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin hadirat jemaah Majelis Ta'lim, insyaallah semoga sama-sama kita dalam kemuliaan, dalam taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah dan juga diiringi dengan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada hari ini dengan nikmat dan diliputi dengan pertolongan Allah dan dengan berkatnya Rasulullah kita bisa berkumpul untuk di majelis ta'lim di masjid ini. Mudah-mudahan semuanya dinilai ibadah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang manfaat dan barakah. Semoga nanti di akhirat Allah kumpulkan kita dengan para ulama, para salihin, Allah kumpulkan kita dengan para anbiya wal mursalin, para awliya, Allah kumpulkan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyidis salihin wa bi'ulumikum fid darain amin ila qala wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Syahdan, bermula hakikat syukur itu berhimpun tiga perkara. Pertama, ilmu, yakni engkau ketahui bahwasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala, tiada daripada lainnya. Dan jika engkau lihat datang nikmat itu daripada
yang lain daripada Allah Ta'ala, maka yang itu semata-mata sebab jua dizahirkan oleh Allah Ta'ala padanya. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hatimu pada tiap-tiap kelakuanmu. Maka berkata musannif, bermula hakikat syukur. Arti hakikat maksudnya sebenar-benarnya syukur. Berhimpun 3 perkara yang maknanya bahan bakunya syukur itu 3, yang apabila salah satu dari 3 ini kurang, apalagi 3-3-nya tidak ada, maka belum dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah, atau bisa pula dikatakan belum sempurna syukur seseorang kepada Allah bila 3 perkara atau 3 hal ini belum dipenuhi. Nah, ini penting ya, perhatikan baik-baik, yang mencatat-catat baik-baik. Kenapa? Jangan sampai kita sangka diri kita sudah mensyukuri nikmat Allah, ternyata syarat syukur itu belum terpenuhi. Artinya di hadapan Allah, di pandangan dan penilaian Allah, belum dianggap bersyukur. Sangka kita sudah bersyukur. Ya, jadi bahan bakunya syukur itu 3. Kalau 3 dikurang gak akan jadi syukur itu. Seperti orang bikin kue misalnya, bahan bakunya ada tepungnya, ada gulanya misalnya. Kalau misalnya salah satu gak ada, kira-kira sempurna menjadinya kuenya? Gak akan sempurna. Sama orang bikin bangunan, ada bahan bakunya, misalnya ada semennya, ada pasirnya. Ternyata kemudian gak pakai semen misalnya, gak akan sempurna. Nah, demikian syukur, bahan bakunya syukur itu 3. Kalau 3 ini ada, maka berarti benar seseorang itu dikatakan dia sudah bersyukur kepada Allah. Jangan sampai menurut kita saja kita sudah bersyukur. Jangan sampai sangka kita saja kita selama ini sudah bersyukur kepada Allah, yang padahal Allah punya syarat kalau mau dikatakan hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Pertama, bahan baku syukur yang pertama, ilmu, yakni engkau ketahui bahwasanya segala nikmat itu daripada Allah dan tiada daripada lainnya. Pengetahuan, pemahaman, perasaan di dalam hati bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, dan selain Allah tidak bisa mendatangkan nikmat. Ini bahan baku syukur yang pertama. Pemahaman, pengetahuan, perasa di dalam hati kita bahwa nikmat itu yang bisa mendatangkan nikmat, menjadikan nikmat itu hanya Allah. Lain daripada Allah tidak ada yang bisa menjadikan nikmat. Kalau ini tidak ada, maka belum lagi seseorang dikatakan bersyukur dengan sempurna kepada Allah. Ini urusan perasaan. Kita merasa dalam hati kita
beriman, saat itu di hati kita ini merasa memahami, mengetahui bahwa nikmat itu dari Allah, bukan dari selain Allah. Atau bahasa lainnya di kitab sini disebut yang lain daripada Allah tidak bisa menjadikan nikmat. Ya. Arti tidak bisa menjadikan nikmat, ya, yang lain daripada Allah tidak bisa menjadikan nikmat, tidak bisa mendatangkan nikmat. Maknanya tidak bisa di sini tidak dapat memastikan akan adanya nikmat. Saya ulang, arti tidak bisa menjadikan sesuatu selain Allah, gak bisa mendatangkan nikmat, gak bisa menjadikan nikmat, maksudnya yang lain daripada Allah tidak bisa memastikan adanya nikmat. Contoh, sakit. Yang dicari orang sakit itu nikmat sembuh. Karena pengen sembuh, berusaha, lalu datang ke rumah sakit. Rumah sakitnya nyari yang paling mahal, ya. Yang baru ucap salam itu udah kena bayar ya. Rumah sakit apa itu? Baru ucap assalamualaikum udah ada tulisannya 500.000 misalnya. Belum masuk kamar lagi. Sakit rumah sakitnya mahal. Ketemu dokternya, dokter yang paling hebat di rumah sakit itu. Begitu datang buka pintu, dokternya udah tahu oh ini penyakitnya ini. Ini jangan tanggung-tanggung nih. Ya, dokternya paling hebat. Beli obatnya paling baik. Kemudian beli obatnya paling bagus. Rumah sakit yang paling mahal, dokternya paling hebat, obatnya paling bagus. Sekarang pertanyaannya, rumah sakit Allah bukan? Dokter Allah bukan? Obat Allah bukan? Berarti rumah sakit, dokter, obat tidak bisa mendatangkan, tidak bisa menjadikan nikmat yang dicari adalah sembuh. Dengan bahasa lain, karena rumah sakit, dokter, obat bukan Allah, maka rumah sakit, dokter, obat tidak bisa menjadikan sembuh. Arti tidak bisa di sini tidak dapat memastikan bahwa kalau berobat di rumah sakit itu pasti sembuh. Kalau berobat ke dokter yang paling hebat itu pasti sembuh. Kalau minum obat yang paling bagus itu pasti sembuh. Pastilah. Misalnya berobat ke dokter yang paling bagus, kemudian begitu kita bernafas, dia dokternya tahu oh ini penyakitnya duitnya kurang misalnya. Dan saking hebatnya dokternya pastilah sembuh. Rumah sakitnya begitu kemudian masuk pintu gerbangnya aja udah bayar. Saking mahalnya rumah sakitnya pastilah sembuh rumah sakit itu. Dan beli obat yang paling mahal, begitu minum pastilah sembuh. Nah, kalimat kata-kata tidak dapat memastikan ini artinya tidak bisa. Arti tidak bisa yaitu tidak dapat memastikan. Kalau orang sakit tidak bisa memastikan nikmat sembuh. Itu harus ada di diri hati kita bila masuk rumah sakit itu. Umpama sakit, baru nanti kemudian kita dikatakan benar bersyukur kepada Allah. Ya. Paham gak begitu? Yang suka mancing ada nggak sih? Yang suka mancing. Kalau pancing itu pancingannya yang biasanya bagus tuh buat pancing tuh pancingan yang model macam apa? Pancingannya paling mahal.
Ikan tuh baru melihat pancingan aja udah lompat ke bukan nggak perlu dipancing lagi. Mau saking mahalnya, umpan harga harga umpannya aja sekilonya 250.000. Ada ikan yang dipancing sekilonya 50.000. Mahalan umpan dari ikan. Artinya umpannya paling. Habis itu lagi kemudian mancingnya kemudian di tempat orang yang tampak ikan. Buat naruh umpan itu aja kemudian susah banget naruh apa saking padatnya ikannya. Naruh umpan itu kepala ikan itu diginiin dulu baru bisa naruh umpan. Pastilah dapat ikan. Hah? Artinya sesuatu selain Allah, baik rumah sakit yang mahal, umpan yang mahal, pancingan yang mahal, obat yang mahal, tidak ada yang bisa memastikan adanya nikmat. Tidak bisa memastikan maknanya berarti tidak bisa menjadikan nikmat. Ini satu dulu ya, supaya kemudian beruntun pahamnya. Lalu karena yang lain daripada Allah tadi, yang kedua, tidak bisa menjadikan nikmat, arti tidak bisa menjadikan, tidak bisa tidak bisa memastikan akan adanya nikmat. Nah, lalu kepastian nikmat itu di mana? Kalau orang sakit, kepastian sembuh itu di mana? Kalau orang mancing, kepastian dapat ikan di mana? Kalau kemudian orang dagang, kepastian untung di mana? Di dalam kehendak Allah. Kedua, paham baik-baik ya. Ini inti syukur nih, hakikat syukur. Kemudian yang sebenar-benarnya syukur ini yang pertama bahan bakunya. Kalau ini nggak ada, nggak sempurna seseorang syukur kepada Allah. Ya. Sesuatu selain Allah tidak bisa memastikan akan adanya nikmat. Lalu kepastian nikmat di mana letaknya? Di kehendak Allah. Maksudnya begini, begitu sakit berobat ke dokter yang paling hebat, beli obat yang paling mahal, maka orang yang beriman di dalam hatinya kemudian tidak akan berani memastikan bahwa berobat ke dokter sini pasti sembuh, walaupun dokternya paling hebat. Minum obat ini tidak berani hatinya ini memastikan pasti sembuh. Kenapa? Karena letak kepastian bukan di hebatnya dokter, letak kepastian bukan di mahalnya obat. Nah, pasti pertanyaannya, di mana kepastian itu? Di kehendak Allah. Bila Allah kehendaki sembuh, maka pasti sembuh. Bila Allah kehendaki dapat ikan bagi yang mancing tadi, maka pasti dapat. Walau kemudian pancingannya di pipa paralon itu aja, pancingannya pipa paralon, anunya apa namanya, talinya yang sebutannya itu tali celana, dibikinnya tali, dipasangnya kawat, kasihnya cacing, taruhnya. Tapi kehendak Allah dapat nggak? Ini datang berobat ini kemudian kadang-kadang bukan ke dokter, datang ini kemudian dokternya kemudian ya Allah, kalau dikatakan hebat jauh dari hebat, beli obat juga obat warungan ya. Yang kemudian obat-obat yang di warung-warung, tapi kehendak Allah sembuh kan? Berarti kepastian di mana letaknya? Di kehendak, bukan di selain Allah. Paham dulu? Ya. Jadi kepastian nikmat, arti kepastian tadi yang bisa menjadikan, arti bisa menjadikan memastikan
kan nikmat itu adalah kehendak Allah. Hati-hati ya, paham benar-benar. Walaupun datang ke dokter yang paling mahal, paling hebat sekalipun, kemudian kalau kehendak Allah nggak sembuh kan? Karena kepastian ada di kehendak Allah. Walaupun datang cuma ke ke mantri biasa, bidan biasa, obat di warung yang biasa, kalau kehendak Allah sembuh. Berarti yang harus kita paham, ini yang disebutkan oleh musannif dalam kitabnya, nikmat itu datang dari Allah, bukan dari selain Allah. Ini bahan bakunya syukur. Dan akan bisa bersyukur orang kalau masih menganggap bahwa kepastian itu ada pada selain kehendak Allah. Nggak akan bisa. Dua, ya paham ya? Pelan-pelan. Yang ketiga, cuma kadang-kadang dan sering sekali kebetulan itu membuat orang akhirnya meletakkan kepastian itu kepada selain Allah. Saya ulang, yang ketiga, cuma sering kali kebetulan itu menjadikan seseorang meletakkan kepastian nikmat itu di sesuatu selain. Misal, kebetulan dokternya hebat, obatnya mahal, lalu sembuh. Begitu berobat ke dokter yang biasa, obatnya obat murah, kebetulan tidak sembuh. Akhirnya terucap dalam lisannya, bahkan di hatinya kalimat begini, saya karena obatnya obat yang agak mahal dan dokternya dokter yang hebat, maka penyakit saya sembuh. Nah ini bahayanya. Ngerti tidak? Paham nggak maksudnya? Karena kebetulan pancingannya harganya mahal, umpannya tadi harga 250.000 sekilo, kebetulan mancingnya ditambak ikan, dapat ikan banyak, keluar di lisannya yang bahkan sampai ke hatinya, karena saya umpan yang bagus, makanya dapat ikan banyak. Berarti dia menaruh kepastian nikmat dapat ikan ada pada umpan. Nah di sini masalahnya, yang kita tuh jadinya sulit bersyukur tuh gara-gara kita tuh dirusak hati oleh kebetulan yang terjadi, yang padahal itu pun adalah kehendak. Ini yang bikin kita susah bisa syukur kepada Allah. Kebetulan karena kita kemudian berusaha, misalnya dagang di tempat yang di situ perempatan, lalu dagangan kita laris. Kebetulan lagi saat berdagang di yang bukan perempatan, misalnya di dalam gang, lalu dagangan kita nggak laku, maka muncul pemahaman di dalam hati. Karena kebetulan itu, maka muncul perasaan di dalam hati, kalau mau laku dagangan itu harus di perempatan, karena di perempatan itu orangnya ramai. Kalau ramai dagangan laris, berarti dia meletakkan kepastian lakunya dagangannya itu pada tempat padahal rumus awalnya tadi, sesuatu selain Allah tidak bisa memastikan nikmat. Itu syarat mutlak yang pertama kalau mau bisa kebetulan karena kerjanya rajin, siang malam kerja,
kehendak Allah jadi orang kaya, begitu kaya terbentuklah pemahaman di dalam hatinya, saya bisa kaya begini karena saya kerja keras. Berarti dia menaruh kepastian nikmat datangnya kaya adalah di kerja keras. Berarti menaruh keyakinan datangnya kepastian nikmat di sesuatu selain Allah. Maka rusak syukurnya sudah kepada Allah. Tak bisa syukur kepada Allah. Ingat ya, yang pertama nikmat datang dari Allah. Selain Allah tidak bisa menjadikan, arti tidak bisa, tidak memastikan. Mau kerja keras kan gak pasti jadi orang. Kalau memang kerja keras yang kemudian memastikan orang kaya, minta maaf, nah, siapa yang orang yang kerjanya paling keras itu? Nah, tukang batu, ya kan, maaf ini tidak bermaksudnya, ini contoh. Mereka itu yang kerjanya paling. Kalau misalnya siang malam kerja yang memastikan kaya, warung kopi yang 24 jam itu harusnya kaya-kaya deh. Karena mereka 24 jam. Tapi karena itu tidak memastikan, maka apabila kerja siang malam lalu kaya, berarti itu kebetulan Allah menghendaki ketika dia bekerja keras, kehendak Allah jadikan dia jadi orang kaya. Maka nikmat kekayaannya bukan kepastian dari kerja kerasnya, tapi tetap kepastian dari kehendak Allah. Nah, kita sering ditipu oleh kebetulan ini. Kita tuh kalau sakit kepala minum obat lain tuh gak sembuh-sembuh tuh. Kan ada orang kalau bisa sakit kepala kasih obat pamek gak sembuh, bodrek gak sembuh, dikasih obat merah sembuh. Yang gambar Soekarno itu loh, kan obat merah itu kan sembuh. Ya. Besok sakit kepala lagi, benar-benar dikasih obat lain gak sembuh. Coba kemudian kalau obat itu sembuh, berulang-ulang itu terjadi kebetulan itu akhirnya muncul pemahaman di hati kita. Saya kalau sakit kepala yang sembuh itu cuma minum obat ini. Ya Allah, lepas lah. Kalau istilah kereta udah keluar rel kita sudah keluar rel sudah. Ada yang ekstrim tadi contohnya, maaf ya, sengaja saya belakangkan kemudian supaya tidak langsung menyinggung. Biasanya kerja dapat gaji, begitu nggak kerja lalu muncul dalam hati keyakinan, saya nggak kerja berarti nggak ada rezeki. Ya Allah, berarti memastikan bahwa rezeki itu datangnya dari. Maka hati-hati dengan kebetulan itu. Kebetulan yang terjadi di dunia ini bisa menghijab, bisa mendidik, bisa merusak hati seseorang kepada Allah. Tetapi kalau kita belajar, kita paham kebetulan seperti apapun, walaupun kebetulan alhamdulillah kerjaan kita lancar, orang lain pada gak lancar, kita lancar, jangan sesekali di dalam hati kemudian memastikan saya masih dapat rezeki karena kerjaan saya masih lancar. Saya sekarang rezeki saya kurang karena kerjaan saya kurang, gak ada hubungannya. Ya, kepastian rezeki seseorang tambah apa kurang ada dalam kehendak Allah. Cuma Allah saat ini menghendaki rezeki kita mungkin dikurangi dari sisi duit, maka babnya kemudian kebetulan bersesuaian dengan berkurangnya pekerjaan. Itu harus paham kita, harus paham. Walaupun kalau sakit minum obat
misalnya paramek doang yang bikin sembuh, yang lain tidak sembuh-sembuh. Jangan sampai di dalam hati muncul keperasaan bahwa kalau saya sakit kepala yang bisa nyembuhkan cuma kalau minum paramek. Ini bahayanya. Karena kebetulan kalau sakit kepala minum itu sembuh, sakit kepala minum itu sembuh dan lain sebagainya. Yang lain-lainnya sembuh atau berobat kalau ke dokter yang lain tidak sembuh. Tapi begitu ke dokter ini sembuh, lalu akhirnya muncul kepemahaman, muncul pengetahuan, muncul perasaan di dalam hati. Saya kalau sakit dokter yang lain nggak bisa nyembuhkan, cuma ke dokter ini saya sembuh. Hilang Allah ya. Hilang sudah Allah. Maka murnikanlah dulu. Ini yang pertama dulu ya. Tapi ini ngajinya rutin ya. Kalau misalnya sudah selesai malam ini, kemudian terusannya jangan sampai ke malam ini. Hati-hati ini bisa salah paham. Ya, yang penting ngajinya rutin. Kalau sepotong bisa salah paham. Ini bukan tabligh akbar, ini taklid. Ya. Jadi sementara ini dulu sesuatu selain Allah kepinggirkan dulu. Sesuatu selain Allah kepinggirkan. Karena sesuatu selain Allah tidak ada yang menjamin kepastian. Apapun itu bentuknya kemudian. Dokter sehebat apapun tidak bisa memastikan kalau berobat ke dia pasti sembuh. Obat semahal apapun gak ada orang yang berani memastikan pasti sembuh kemudian. Ya. Apapun kemudian. Kepinggirkan dulu sesuatu yang selain Allah. Maka sesuatu yang harus kita yakini, kita pahami, kita rasa di dalam hati kita bahwa yang menjadikan nikmat itu hanya Allah. Artinya yang memastikan ada nikmat itu adalah hanya kehendak. Itu pentingnya tauhid ini. Kalau Allah menghendaki, sekalipun kemudian gak kerja, bisa gak dapat rezeki? Dari mana? Dari bantuan BLT. Ya kan? Kalau Allah menghendaki, sekalipun dokternya dokter biasa sembuh, ya sembuh. Jadi selama ini kita tuh terbimbing dengan Allah itu oleh kebetulan yang berulang-ulang kita alami. Maka jangan terlena dengan kebetulan ini. Ya, ini nomor berapa tadi? 3 ya. Nomor 3. Ya, saya ulang-ulang lagi nih supaya paham benar-benar. Satu, nikmat itu hanya datang dan bisa menjadikannya Allah. Sesuatu yang kedua, sesuatu selain Allah tidak bisa menjadikan nikmat. Arti tidak bisa menjadikan, tidak bisa memastikan. Kadang-kadang kita pede benar jadi manusia. Ya, begitu kemudian misalnya contoh rekan kerja kita ngomong deal, nanti duitnya tak transfer nanti siang, kemudian kita dengan pedenya, wow, ini pasti berhasil. Ya, hanya gara-gara kemudian misalnya contoh rekan kerja kita ngomong deal, nanti uangnya saya transfer nanti siang, kita di dalam hati langsung wah, gol dari proyeknya, gol sudah di kemudian usahanya, kemudian berhasil sudah usahanya. Siapa yang memastikan itu? Kadang-kadang inilah yang bikin orang kemudian memastikan, menaruh kepastiannya kepada sesuatu selain Allah. Kalaupun kasarannya, kalau orang dagang, ini toko udah dibuka, ini datang orang mau beli di depan toko sudah, orangnya sudah di depan toko sudah. Artinya tinggal ngasih uang, ngasih barang jadi tinggal di sini. Nah, orang beriman tetap menggantungkan kepastian di kehendak Allah. Dia akan kemudian, oh, dia pasti beli pun udah berani. Dia akan kemudian hatinya tetap merasa kalau Allah kehendaki dia beli. Tapi kalau Allah tidak kehendaki, walaupun dia di depan toko bisa nggak jadi. Buktinya begitu di depan toko ditanya, Pak, ada paku nggak? Ternyata ini toko beras. Jadi nggak balik dia. Kenapa? Yang dia cari nggak ada. Ya, kalau kita kemudian
kita berpemahaman, pengetahuan, perasaan di dalam hati bahwa selain Allah itu bisa memastikan. Inilah yang membuat kita terdidik dari paham dan merasa bahwa nikmat itu datang dari Allah. Siapa yang tidak merasa nikmat datang dari Allah, maka gak mungkin bisa bersyukur. Dia menganggap kalau dia kaya karena dia bekerja keras. Dia menganggap kemudian kalau dia dagangnya berhasil karena posisinya strategis. Dia menganggap kemudian rezekinya lancar karena pekerjaannya banyak. Di mana dia mau bersyukur kepada? Coba dari mana? Tidak ada. Karena dia sudah keluar tidak akan sampai kepada syukur. Nah, yang ketiga, kebetulan itu bisa menghalangi orang dari merasakan nikmat itu dijadikan Allah. Yang keempat, selangkah mudah-mudahan demi Allah paham kita ya. Jadi semakin hari semakin berakhlak kita kepada Allah, semakin hari kita semakin berakhlak, kemudian kepada Allah semakin bertauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, begitu kemudian kita sudah paham dan bisa merasakan yang lain dari Allah tidak bisa memberi